Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dasar pembentukan PUU yang terkait dengan konstitusi di Indonesia. Oke, sebelum masuk materi, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Natasha Alia Zenati dengan NIM 811422776. Oke, saya sendiri Muhammad Maulani dengan NIM belakang 778. Saya Siregar Baginda Tigor Hasanangan Yasir Rahman dengan NIM 811422790. Baik, untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya, Baginda. Ini masuk ke pembahasan pengertian dan tujuan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar sebagai pegangan dalam roda pemerintahan. Konstitusi dapat berupa hukum tertulis seperti undang-undang dasar dan hukum tidak tertulis. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar menghindari kesewenangan dan tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Masuk pada prinsip-prinsip konstitusi, pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, kemudian ada pemerintahan yang representatif, kemudian ada supremasi hukum, perlindungan hak-hak dasar dan integritas, dan standar-standar dalam kehidupan publik. Kemudian ada hubungan antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pertama itu ada hierarki norma hukum, kemudian ada sumber dan landasan hukum, ketiga legitimasi dan pengujian hukum, empat fungsi pengaturan, dan kelima dinamika perubahan. Oke, masuk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk hierarki paling atas yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR, kemudian ada UU atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah atau PP, kemudian ada peraturan presiden atau Perpres, kemudian ada Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Untuk peran lembaga dalam pembentukan undang-undang, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR itu berwenang untuk merubah atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang bersama presiden. Kemudian ada memiliki hak mengajukan, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. DPR juga berwenang bekerja sama dengan presiden dan kementerian terkait. Kemudian di nomor 3 ada presiden. Presiden itu memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Dia juga berwenang menyetujui dan mengesahkan RUU. Di nomor 4 itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD itu bertugas untuk mengusulkan dan mempertimbangkan RUU yang berkaitan dengan kedaerahan. Kemudian ada MK. MK berwenang melakukan pengujian undang-undang atau judicial review. Keenam ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketujuh ada kementerian dan lembaga negara lain. Kementerian terkait bisa membantu dalam penyusunan draft RUU sebelum diajukan ke DPR atau presiden. Lembaga lain seperti BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional berwenang membantu dalam harmonisasi regulasi. Kemudian ada yang terakhir peraturan daerah atau Perda, berwenang membentuk Perda, dan DPRD bersama kepala daerah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau biasa disingkat Raperda. Selanjutnya di sini ada tujuan PUU dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan. Tujuan utama dari PUU ini dalam sistem hukum Indonesia meliputi yang pertama di sini menciptakan kepastian hukum. PUU memberikan aturan yang jelas, tertulis, dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Kemudian yang kedua di sini ada membela ketertiban dan keadilan. PUU dirancang untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial serta menjamin adanya keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya ini yang ketiga, melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukum yang demokratis. PUU ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu serta mencegah
tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu. Kemudian ada yang keempat itu menjadi instrumen kebijakan negara. PUU digunakan sebagai alat dalam menetapkan kebijakan bernegara, baik dari segi bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Selanjutnya di sini yang kelima itu adalah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. PUU dibuat untuk mengakomodasikan perubahan sosial, ekonomi, teknologi yang terus berkembang sehingga hukum itu dapat selalu relevan dengan kondisi masyarakat yang ada. Selanjutnya di sini ada fungsi PUU ya. Fungsi PUU ini menurut bagaimana? Yang pertama itu ada fungsi internal, dibagi menjadi dua ya. Pertama fungsi internal dalam sistem hukum, fungsi penciptaan hukum atau biasa disebut reshaping. PUU ini menjadi sarana utama dalam membentuk norma hukum baru yang dapat mengatur masyarakat. Terus kemudian di sini yang kedua ada fungsi pembaharuan hukum. PUU ini digunakan untuk melakukan reformasi hukum guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Selanjutnya di sini ada fungsi integrasi. PUU berperan dalam masyarakat PUU berperan dalam menyatukan berbagai norma hukum yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya ini ada fungsi kepastian hukum. Sebagai hukum tertulis ya, PUU itu memberikan jaminan kepastian hukum karena memiliki sumber yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Ini ada fungsi eksternal dalam kehidupan sosial. Yang pertama itu ada fungsi perubahan. PUU ini dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial dengan menciptakan aturan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi stabilitasi. PUU menjaga stabilitas hukum dan pemerintah dengan menciptakan aturan yang mengatur hubungan antar warga negara maupun antar warga negara dengan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi kemudahan. PUU ini memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah hukum dengan adanya aturan yang jelas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan, terdapat prinsip utama dalam penyusunan regulasi yaitu prinsip ini nanti dibagi dua menjadi prinsip umum dan prinsip material, di mana prinsip umum ini mencakup prinsip kejelasan tujuan, prinsip kelembagaan, prinsip kesesuaian antara jenis hierarki, prinsip efektivitas, prinsip kedayagunaan dan keberhasilgunaan, prinsip kejelasan rumusan, dan prinsip keterbukaan. Next. Selanjutnya ada prinsip dalam hierarki peraturan hukum, di mana ada lex superior, derigat legi inferior. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Selanjutnya ada lex spesialis derogat legi general, di mana peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dan selanjutnya lagi adalah lex posteriore derogat legi inferiore. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama jika ada pertentangan antara keduanya. Oke, next. Adapun dasar hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 2011 proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23. Yang kedua, pasal 43 sampai dengan pasal 51. Yang terakhir adalah pasal 65 sampai dengan pasal 74. Sedangkan dalam Undang-Undang 27 pembentukan undang-undang ada pada pasal 142 sampai dengan 160. Next. Adapun tahapan pembentukan perundang-undangan. Tahapan peraturan perundang-undangan saya sederhanakan menjadi seperti ini. Pertama ada perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Di mana perancangan ini adalah pembahasan tentang undang-undang. Selanjutnya masuk ke penyusunan untuk pasal per pasal. Selanjutnya dibahas oleh DPR dan Presiden. Ada lembar pengesahan dan terjadi perundang-undangan. Selain dalam tahapan perundang-undangan ini, MK berperan penting untuk judicial review antara ini undang-undang sudah sesuai apa belum. Next. Hubungan PUU dengan konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, di mana konstitusi ini sebagai sumber hukum tertinggi sebagai dasar-dasar undang-undang di bawahnya. Karena hierarki paling tinggi adalah konstitusi. Kalau contoh di Indonesia ada undang-undang dasar. Yang poin kedua adalah peraturan perundang-undangan sebagai implementasi konstitusi, di mana konstitusi yang sebagai dasar negara nanti diimplementasikan pada undang-undang bawah-bawahnya, di mana undang-undang paling atas adalah undang-undang yang diinginkan, semakin ke bawah dikonkretkan untuk dilaksanakan.
Yang ketiga ada hierarki peraturan perundang-undangan, di mana hierarki ini ada undang-undang yang paling tinggi dan undang-undang paling bawah. Semakin tinggi undang-undang, semakin abstrak sifatnya, semakin ke bawah undang-undang, semakin konkret sifatnya. Setelah pengujian konstitusi, selanjutnya pengujian konstitusional peraturan perundang-undangan, di mana ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mereview bahwa undang-undang ini tidak cacat secara formal atau material. Next. Adapun contoh kasus implementasi peraturan perundang-undangan dalam konstitusi seperti Judicial Review UU Cipta Kerja dalam Mahkamah Konstitusi. Kasus UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law diuji oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam proses pembentukannya yang dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Putusan MK, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Implikasi, pemerintah harus merevisi undang-undang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22A dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, next. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, konstitusi adalah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi memastikan semua regulasi selaras dan tidak bertentangan. Hierarki peraturan perundang-undangan menjamin kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih aturan. Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review berwenang membatalkan aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Prinsip pembentukan peraturan seperti kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, keterbukaan harus diterapkan agar hukum yang dihasilkan adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada sumber referensi yang kita gunakan. Ya, selanjutnya ini seperti ini. Sekian pembahasan materi dari kelompok 4. Mungkin jika ada kekurangan atau saran boleh komen di bawah.